Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Insyaallah malam yang mulia ini ba'da maghrib sebagaimana biasa kita membuka kitab tasawuf dan kitab fikih, dan pembukaan ini setelah ba'da Syawal, ba'da Ramadan, kita mengawali dengan membaca kitab tasawuf karya Ibnu Khaldun, yaitu kitab Shifa'us Usail wa Tahdhibul Masail. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه Al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Ibnu Khaldun bin Muhammad Ibnu Khaldun, wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqamah, yang berkhidmat di dalam perjuangan dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lebih kurang 1 bulan yang lalu kita masih membahas bab tentang al-qaul fima samat ilaihi umumul qaum minal mujahadah. Bagaimana pendapat ucapan para ulama-ulama saleh, ulama-ulama sufi tentang mujahadah. Nah, kita masih bab itu. Bagaimana kelebihan, keutamaan, keagungan tentang mujahadah. Jadi ulama sufi itu tidak pernah melihat orang itu langsung mulia, langsung hebat, langsung dia
melihat seseorang seolah-olah manusia itu tidak boleh salah. Nah, ini jadi mujahadah itu adalah diperuntukkan memang untuk manusia. Manusia siapa saja. Namun kan kalau tasawuf ini ya pasti mengutamakan orang yang beriman. Selagi dia beriman, maka dia harus mujahadah. Dia harus ada kesungguhan jihad untuk dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan amalnya, dan membersihkan pikirannya. Itu yang kita kenal al-ahwal, amal saleh, muzakkiyatul linnafs atau tazkiyatun nafs. Bagaimana membersihkan roh, jiwa. Kemudian yang ketiga, al-musaffiyatu lil qalb, membersihkan hati. Nah, itu penting mujahadah. Jadi mujahadah ini nggak ada batasannya. Oh, saya udah terlambat, Ustaz udah tua, sia-sia rasanya saya kalau taubat. Ini salah. Jadi mujahadah ini jihad bagaimana kita selalu melakukan kebaikan semasa hidup. Itu tidak memandang umur, tidak memandang intelektual, level tingkatan martabat usaha manusia dari segi keduniaannya. Jadi mujahadah ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa, sebagaimana hakikat tasawuf itu adalah islahul qulub, memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Karena memang hati kita inilah yang selalu dirongrong rasa takut, rasa cemas, rasa malas, rasa galau, rasa sakit, rasa stres, dan sebagainya. Jadi tasawuf inilah dia kuncinya. Bagaimana kita bisa bermujahadah untuk kita bisa terus di jalan Allah. Bukan mesti kita harus sempurna dulu, tidak. Artinya harus ada niat untuk kita terus memperbaiki diri. Ya Allah, ya Tuhan, selama ini hatiku setiap melihat orang lain itu ada aja salahnya. Nah, ini untuk diri kita. Atau untuk keluarga kita bisa juga. Kita selalu mendapat bisikan dari keluarga kita yang terdekat. Boleh jadi dari istri kita, boleh jadi anak kita. Selalu keluarga yang terdekat kita ini mencari-cari kesalahan orang saja, meskipun mungkin mereka benar. Ini tantangan kita. Bisakah kita menasihati, wahai anakku, wahai istriku, meskipun mereka salah, jangan sampai engkau terlalu melampaui batas, merendahkan mereka, menjelek-jelekkan mereka. Ya boleh kamu itu mengadu kepada suamimu kejelekan mereka, tapi tidak dijadikan untuk merendahkannya, tidak dijadikan untuk seolah-olah engkau lebih suci, lebih mulia dari mereka. Ada nggak gitu, Pak? Berani nggak kita marahin istri kita gara-gara dia asik menggosip aja untuk kepada kita? Belum lagi kalau dia menggosip sama tetangga, umpama, berani nggak kita marahin? Karena tidak sedikit seorang suami banyak ketakutan kalau nasihatin istrinya jangan menggosip. Datang jemaah saya tapi dari jauh, bukan di sini. Ustaz, istri saya itu selalu menggosip, sampai-sampai di masyarakat dia itu dibenci orang. Ya, kenapa dibiarin? Dinasihatilah. Begini Ustaz, asal saya nasihati malah saya dibentaknya gitu. Malah saya dimarahin.
Jadi ternyata ini saya baru dengar ini. Tapi ada jemaah kita dari jauh nggak di sini. Insya Allah di sini belum pernah yang ngadu sama saya. Insya Allah belum pernah. Jadi bahkan ada seorang ibu, Ustaz, saya kalau nggak menggosip Ustaz, kumat encok saya Ustaz. Jadi sehat dia. Kalau menggosip itu sehat di jiwanya, itu sehat, nggak stres. Ya gimana lah, hidup miskin susah, apalagi main TikTok nggak ada HP. Jadi sekarang kan orang kalau main untuk obat stres kan main TikTok. Nggak nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, kaum milenial, anak-anak obat stres TikTok. Allah. Nah, ini pentingnya tasawuf ini, mujahadah. Kita teruskan, tsumma hadhihi latifah arbaniyah abrazuha Allah min alamil amr wa dhatuha lam tastakmil ba'd wa ja'alaha muyassaratu bi jablatiha lil kamal. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Ini hadis bersumber daripada Abu Hurairah. Kemudian kata Ibnu Khaldun, ada dikenal di sini latifatur rabbaniyah. Apa yang dikatakan latifah? Latifah itu bisa juga disebut dengan raqiqah. Sinyal atau nuktat atau kalimatun raqiqah, ucapan yang halus yang muncul dari hati, tapi yang dikatakan latifatur rabbaniyah ada sinyal, isyarat, sinyal bisikan itu bersumber dari Allah. Tapi ini nggak bisa kita capai kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak dekat dengan Allah. Jadi latifatur rabbaniyah ini abrazuha Allah min alamil amr. Maka Allah akan menyampaikan kepada kita dari seluruh perkara yang ada di dunia ini, di alam ini. Inilah orang-orang soleh. Orang soleh ini nggak mesti jadi wali, nggak mesti ulama, tidak. Siapa saja yang dia itu tidak lepas dari sholatnya, itu dituntun oleh Allah. Ada gerak hatinya. Ada isyarat, sinyal yang menghadirkan di dalam hatinya sebuah keyakinan yang kuat. Di antaranya apa? Dia yakin istiqomah sholat itu bermanfaat untuk dirinya. Walaupun orang lain banyak mencerca, meremehkannya. Lu ngapain lu ikut taklim? Capek-capek saja detik. Mendingan gua habis maghrib nonton TV nengok bola live. Nah, itu awal mula latifah itu hadir bisikan sinyal dari Allah bahwasanya setiap apapun kita beribadah tak sia-sia. Nanti itu akan meningkat level itu. Level itu akan meningkat sampai perkara-perkara yang lain. Makanya disebut di sini min alamil amr. Seluruh perkara di alam ini. Orang menipu kita bisa tahu. Itu nanti level-levelnya akan sampai ke sana. Anak kita yang jauh sakit, anak kita melakukan yang baik, yang buruk bisa tahu. Istri kita berbohong bisa tahu. Ada. Udah gitu, langkah kita untuk berusaha, langkah kita untuk melakukan apa saja, ada gerak-gerak keyakinan bahwasanya
dia tidak akan takut meskipun mungkin orang lain menganggap itu salah. Nah, itu kalau sudah mendapat sinyal dari Allah. Bagaimana kuncinya itu? Wadatuha lam tastakmil ba'da. Maka pada hakikatnya tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu. Wa ja'alaha muyassar bi jablati lil kamal. Jadi kesempurnaan tidak akan bisa dicapai kalau dia belum bisa mengenal siapa Tuhannya. Bagaimana dia bisa baik kepada Tuhannya, maka itu akan bisa menjadi ringan dia menghadapi persoalan hidupnya kalau sudah dia sandarkan kepada Tuhannya. Itu tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi memang latifah rubbaniyah ini itu sudah ada pada diri setiap manusia. Tergantung manusia itu, apakah dia mau atau tidak mengikuti sinyal yang datangnya dari Allah. Meskipun dia orang bukan berakidah, itu ada latifah rubbaniyah juga yang didapatnya. Contoh orang-orang non-Islam yang tak berakidah, itu pasti dia pernah berdetak bahwasanya mereka yang mereka sembah itu salah, pasti. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Orang yang melakukan maksiat pasti hatinya akan pernah berkata itu salah yang dia lakukan. Makanya mujahadah ini fungsinya adalah bagaimana kita berjihad, berusaha dengan sekuat mungkin untuk kita terus istiqamah, untuk terus memperbaiki. Mungkin kita hari ini berat melakukan kebaikan, tapi kita berusaha, ya Allah kalau bisa besok aku harus mampu melakukan lebih baik daripada hari ini. Jadi mujahadah itu artinya kita bisa melihat manusia itu tidak ada yang merasa mulia. Tidak ada kita juga melihat manusia itu rendah atau dia orang yang kita anggap durjana. Selagi dia mau berubah terhadap dirinya dan dia mau mengubah perilaku akhlaknya, siapapun mereka, maka kita harus muliakan, maka kita harus hormati. Jadi mujahadah itu kita nggak perlu melihat sifat orang, meskipun nanti kita akan berhadapan orang lain menceritakan sifat orang lain kepada diri kita. Apa maknanya? Artinya aib orang lain yang diceritakan kepada kita, jangan sampai kita itu merendahkan orang itu. Meskipun yang menceritakan ini orang yang paling dekat sama kita, apakah istri kita, anak kita, atau teman kita. Bisa nggak itu? Ini perlu kita latih. Bisa nggak aib saudara kita yang kita dengar, kita anggap itu adalah problem dia yang belum selesai, dan kita berusaha bagaimana dia bisa mengubahnya. Kalau nggak bisa mengubah, kita tidak untuk merendahkannya. Ini mujahadah bagaimana islahul qulub. Makanya ulama juga ada yang mengatakan latifah itu apa? Isyaratun ilal qalbi andaqaikil hal, yaitu sinyal yang Allah sampaikan ke jantung kita, ke hati. Bahasa Indonesia hati lah kan, tapi ini masuk jantung, yang bersumber dari berbagai macam hal. Maka tasawuf ini mengajarkan kita untuk tidak meninggikan diri, merasa suci sendiri. Meskipun kita benar, bagaimana kita bisa memahami kesalahan orang lain untuk kita tidak merendahkannya. Kita lebih disibukkan untuk mencari kesalahan kita. Cuman bukan berarti kita membiarkan kesalahan orang. Kita harus tegas. Mungkin kita di luar dimaki orang, apakah kita diam? Ya enggak.
Kita perlu tegas juga dengan orang yang memaki kita, dengan orang yang berbuat salah, terutama umpamanya dalam birokrasi. Kita boleh marah, tapi marah kita itu bukan untuk membenci dia secara terus menerus, bukan untuk merendahkan dia seolah-olah kita lebih mulia dari dia. Nah, ini yang perlu kita latih. Inilah ajaran tasawuf ini, bagaimana kita bisa bermuamalah di dunia ini, bukan hanya berhadapan dengan manusia, sesama manusia, tapi bagaimana kita bisa bermuamalah kepada alam, kepada makhluk. Apakah makhluk itu bangsa jin yang tidak kelihatan? Ada nggak akhlak untuk kita untuk itu? Ada. Makanya Rasulullah mengajarkan kita nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh menyiram air panas sembarangan ke lubang-lubang tanah di samping rumah kita dan sebagainya. Karena bisa jadi di situ ada bangsa jin. Ketika kita siram, anaknya kena atau dianya yang kena, kita bisa berbalik, disakiti oleh bangsa jin. Itu akhlak. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh buang hajat di bawah pohon. Umpamanya pohon itu lagi berbuah, mengencingi pohon sembarangan, nggak boleh. Itu akhlak. Sampai, bayangkan, sampai segitunya. Kalau sudah makhluk yang selain manusia saja kita harus memiliki etika akhlak, bagaimana dengan manusia? Subhanallah. Anjir. Jadi latifah ar-rabbaniyah ini akan bisa hadir di hati orang-orang yang beriman, yang mereka itu ikhlas. Makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu keadaannya suci. Maka fa'abawahu, ayahnya lah yang membuat yuhawidanihi, menyebabkan dia menjadi majusi, wa yumajjis menjadi Yahudi, wa yumajjisanihi, dan kedua orang tua juga lah yang membuat anaknya bisa majusi, wa yunasiranihi, dan kedua orang tuanya juga lah yang bisa menyebabkan anaknya menjadi Nasrani. Di sini apa maknanya? Ada dua pesan yang mau disampaikan. Pertama, manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Maka di situ ada potensi manusia untuk bermujahadah, bagaimana dia terus bisa untuk mensucikan dirinya. Meskipun kita mensucikan diri kita tidak bisa 100%, tidak bisa sebagaimana bayi yang baru lahir. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan-amalan, barang siapa yang baik puasa Ramadannya, baik amal ibadahnya, sempurna melakukan puasa Ramadan dan qiyamul lailnya, maka kata Rasulullah ketika menyambut Syawal dia akan kembali fitrah sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya memang umat Islam ini tidak boleh berputus asa dengan perbuatan kita yang lampau-lampau itu melakukan kesalahan. Tapi kita harus bisa menyesali, harus bisa menyadari apabila kita tidak mau berubah. Nah, ini yang berbahaya. Dan tak cukup di situ. Tasawuf ini mengajarkan kita, meskipun ada manusia, teman kita, siapa saja yang tidak mau berubah, jangan sampai kita meremehkan, merendahkannya, atau menganggap dia hina, melampaui batas. Cukuplah kita mengetahui orang yang berbuat maksiat, bahkan orang yang tidak punya akidah sekalipun, ya sudah,
Kata Allah dalam Al-Quran, lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Maka bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau melakukan amal kebaikan, nggak apa-apa. Tugas kita telah menyampaikannya, tugas kita telah menegurnya, dan saya melakukan amal saya. Yang terpenting bagaimana kita ikhlas kepada Allah untuk melakukan itu. Karena begini, kita banyak melakukan kebaikan, tapi kebaikan kita akan bisa luntur tanpa kita sadari, gara-gara orang yang berbuat maksiat. Kita menganggap kita lebih mulia dari orang yang maksiat, tapi ternyata kebaikan kita bisa luntur gara-gara kita meremehkan orang berbuat maksiat, menghinanya, dan kita menyebarkan aibnya kemana-mana. Sementara orang maksiat ini tadi dosanya hanya kepada Allah, dan dia tidak punya dosa kepada tetangganya, nggak punya dosa kepada orang lain. Sedikit amal kebaikan dia Allah terima, banyak amal ibadah kita Allah tolak. Wa ahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nauzubillah. Amal ibadahmu wahai orang beriman, kata Allah, akan ahbatu, akan hancur tanpa engkau sadari. Udah, ini ayat saya penggal dari hakikat etika akhlak yang dilanggar. Ketika kita melanggar etika akhlak, akhlak itulah yang bisa, akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk itulah yang menggugurkan amal ibadah kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Makanya kenapa kita dianjurkan selalu istighfar, astaghfirullahal azim. Itu dia ya. Jadi memang bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, harus terus bermujahadah dengan sabar, bermujahadah dengan istiqomah. Jadi jihad, sabar, jihad istiqomah, jihad beramal, jihad terus untuk membersihkannya. Kita teruskan, wa inna ma abrozat ila hadzal alam litaktasiba fihi kamaluha alladzi laha bihasabin dzatiha wa muqtada taba'iha wa lima kanat dhatuha bi aslin nas'atuha min al-'alamir ruhani alladhi dawatu 'alimatan bil fi'li la taftaqiru ila al-iktisab. Jadi bagaimana kita bisa berusaha, maka tidak akan ada manusia yang bisa sempurna untuk dia berusaha tanpa ridha Allah. Tidak akan bisa kita berjuang sekuat apapun untuk membersihkan hati kita tanpa ada redha Allah, tanpa ada campur tangan di sana kekuatan nilai-nilai ruh yang Allah hadirkan. Maka di situ kita harus bisa tawakal kepada Allah, mengadu kepada Allah. Karena setiap manusia pasti akan dicoba. Apalagi orang-orang yang saleh, cobaannya jauh lebih besar. Allah sebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minas syaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamudduhum tsumma la yusirun. Jadi kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu mereka akan terus digoda dan akan dihancurkan oleh syaitan. Maka kalau kamu mau melihat dari mana godaan itu, kamu harus tadakkaru, mengingat Allah. Wa ikhwanuhum la yamudduhum minal ghayy tsumma la yusirun. Setan dan saudara-saudaranya, setan dari bangsa manusia, setan daripada bangsa jin, mereka kata Allah tidak pernah berputus asa untuk menggoda engkau. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran orang yang soleh. Apalagi nggak soleh, ya kan? Apalagi nggak soleh.
Nah, itulah dia. Jadi siapapun manusianya pasti akan mengalami cobaan, terutama orang-orang soleh. Semakin tinggi kesolehannya akan semakin berat cobaannya. Jadi nggak boleh kita berputus asa. Maka disinilah kita terus berusaha. Ada seorang datang, seorang murid datang kepada kiainya. Pak Kiai, saya ini dalam bahtera rumah tangga saya sudah bertahun-tahun, berat kali rasanya. Tak sanggup saya menahankannya. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana saya jalan keluarnya? Ya sabar. Ternyata niatnya ada niat lain. Seorang murid ini mendatangi gurunya. Begini Pak Kiai, saya ini mau poligami. Wah, inilah dia, poligami itu halal tapi terlarang. Nah, inilah dia contohnya. Ini gara-gara bagaimana cara kita menghadapi problem rumah tangga. Ada poligami yang halal tapi terlarang. Apa itu? Seorang murid mendatangi gurunya meminta poligami. Apa kata gurunya? Engkau ini mendatangi guru mau poligami gara-gara cobaan tidak tahan dengan istri. Sedangkan gurumu sendiri belum berpoligami. Seharusnya engkau cari dulu untuk gurumu, baru engkau cari untuk dirimu. Jadi Pak Kiai mau ini nambah lagi? Mau dah, tapi ada syaratnya. Kau carikan untuk gurumu, tapi kau minta izin dulu dengan istriku. Kalau begitu berat kali lah Pak Kiai. Nggak usah kan saya minta izin dengan istri Pak Kiai untuk menambah satu lagi. Saya sendiri untuk nambah ini aja udah stres gitu ya. Akhirnya dia poligami yang halal tapi terlarang. Mananya apa? Ketika nggak sabar dengan cobaan. Seharusnya ya kalau dia poligami diam-diam saja, jangan menghadap gurunya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus memang kita sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Bukan berarti salah berpoligami, boleh. Kira-kira kalau kita mampu, kalau kita sanggup tidak menambah beban lagi dalam tanggung jawab kita, maka ya silahkan. Jangan sampai ketika kita tidak sanggup menghadapi cobaan yang satu, ditambah lagi cobaan yang berikutnya. Itu dia ya. Jadi makanya kenapa dalam Al-Quran itu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Di situ kalimat amar, perintah di situ, maka nikahinlah kamu wanita itu 2, 3 atau 4. Berarti kita bukan 1 dulu Pak. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Bas dia mengatakan berarti kita itu harus coba dulu istri itu 4. Nggak sanggup 4, 3. Nggak sanggup 2. Karena Allah belakangkan fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut enggak adil, fa wahidah, satu saja. Perintah asalnya apa? Fankihu ma qabalakum minan nisa. Di situ perintahnya kita harus 2, 3, 4 dulu. Sanggup enggak Bapak? Sanggup kalau diri dia. Jadi itulah dia. Udah. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut enggak adil, apa makna adil? Al-adalah itu sifatul mufti. Keadilan itu dalam konteks syariat
Makom yang pertama itu ulama dulu. Al-adalah itu artinya orang yang nggak fasik. Jadi anjuran poligami itu sebenarnya ulama dulu. Tapi kan secara praktek kan tidak, orang kaya dulu ya kan. Orang kaya dulu. Jadi kita kembali kepada cobaan tadi. Jadi tadi itu nggak usah dianggap serius. Sebenarnya bagi orang yang punya keyakinan untuk dia berpoligami, tapi jangan dasar karena nggak sanggup dengan cobaannya. Jangan dasar karena tidak sanggup dengan cobaan dalam rumah tangga. Maka sebesar apapun cobaan dalam rumah tangga harus dihadapi. Dan sebaliknya, bukan berarti cobaan yang kita tidak sanggup itu bukan berarti kita harus nggak cerai. Boleh. Kalau orang nggak sanggup cerai ya boleh. Kalau memang sudah melampaui batas. Itu saja ya. Jadi latifah, sinyal, latifat rubbaniyah, sinyal isyarat yang Allah berikan dalam hati kita itu adalah Allah hadirkan kepada orang-orang yang mau bermujahadah, yang selalu dia ingin takarub kepada Allah. Bukan mesti ulama, bukan mesti dia wali Allah, bukan mesti dia intelektual, tidak. Orang yang nggak sekolah sama sekali. Berapa banyak orang-orang soleh yang mereka itu tidak sekolah, yang mereka itu tidak ada pangkatnya, bahkan mereka kere miskin, tapi mereka dari kewajiban sholatnya mereka ikhlas. Maka makom mereka itu bisa jauh lebih tinggi ketimbang kita yang intelektual kita tinggi tapi kita nggak sholat. Coba lihat seorang muslim mantan kepala intelijen terang-terangan di dalam televisi meremehkan tentang perjuangan Palestina. Ini memalukan. Berarti kan dari bayi sampai dia setua itu udah mau mati nggak tahu hakikat Palestina, Baitul Maqdis itu adalah merupakan akidah umat Islam. Bukan hanya masalah HAM, hak asasi manusia, bukan hanya masalah pelanggaran HAM, bukan hanya masalah kedaulatan sebuah negara, tapi dasar yang utama itu adalah hakikatnya Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Barang siapa yang mereka tidak menganggap Baitul Maqdis lebih dia cintai daripada dirinya, belum sempurna imannya. Kata Rasulullah, orang yang mencintai Baitul Maqdis khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Silakan buka di dalam surah Al-Maidah. Itu Allah abadikan pada masa Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa yang sudah diselamatkan Allah dan Rasulnya dari Mesir dikejar oleh Fir'aun. Mereka miskin dan susah makan sampai Allah turunkan nikmat dari langit sampai ke tanah Palestina. Ketika setelah mereka merasakan nikmat yang begitu besar, diberikan Allah air yang terpancar dari batu dan hidangan dari langit, manna wa salwa. Tapi setelah itu ketika Nabi Musa disuruh Allah untuk mengajak mereka berjihad membebaskan Palestina dari orang-orang zalim, tahu apa kata orang Bani Israel? Allah abadikan dalam Al-Quran, wahai Musa, silahkan engkau dengan Tuhanmu untuk berjihad di Palestina, Baitul Maqdis, dan kami duduk-duduk saja di sini. Itu bukan negeri kami. Ingat, 1400 tahun Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Ya Allah, ini akhir hayat daripada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa meninggal dunia, membawa umatnya lebih kurang 600 orang lebih. Bahkan dalam sebuah riwayat 6.000 orang. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa menangis, ya Allah, lepaskan aku dari umatku yang tak tahu bersyukur ketika engkau suruh untuk berjihad. Allah abadikan hanya 2 orang yang mau berjihad. Kebetulan ketika itu
orang-orang keturunan kaum Ad dan kaum Thamud itu orang Arab asli yang menguasai Palestina, badannya besar-besar, melakukan kezaliman. Udah, kata Allah, barang siapa yang mau ikhlas berjihad untuk membebaskan Palestina, dia akan menang. Tapi Bani Israel tidak mau. Singkat cerita, udah, Allah laknat Bani Israel seperti orang keserupan, kebingungan, mutar-mutar di sekitar Palestina sampai mereka kekeringan selama 40 tahun, sampai mereka mati kekeringan. Kecuali anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah, Allah sengaja hidupkan untuk menyaksikan bagaimana kezaliman orang-orang Bani Israel menganggap Palestina bukan hak Allah dan Rasulnya. Jadi itu sudah menyangkut akidah. Kita kembali kepada tadi, orang jangan, itulah dia ibadah kita. Meskipun kita bukan jabatan tinggi, kalau kita ikhlas mengikuti perintah Allah, maka Allah akan muliakan. Kita sayangkan mantan kepala intelijen TNI itu ya, itu dia live di TV One, orang Muslim, mantan kepala intelijen TNI, sangat memalukan. Kalau sebelumnya saya lihat profesor doktor dari universitas mana, begitu juga ngomongnya. Itu kan negara orang, bukan urusan kami. Tambah lagi Hendro Priyono, mantan kepala BIN, gitu juga ngomongnya. Itu bukan urusan kami. Betul, kami dia dan nenek moyangnya, bukan kami, kita umat Islam. Itu dia. Jadi video saya yang singkat di TikTok itu saya sebarkan ke tokoh-tokoh. Ingat, tokoh MUI, diantaranya Sekjen MUI, sangat setuju. Karena kalau tidak saya angkat ayat Al-Quran tentang masalah akidah, tentang membela Palestina, banyak orang hanya bercerita tentang masalah agama begitu saja, sehingga orang menganggap itu bukan urusan kita. Tapi ketika kita angkat ayat ini tadi, baru orang tahu bahwasanya itu tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fadhal, silakan kalau ada pertanyaan. Jam berapa kita Isya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi al-mujahadah latifatur rubbaniyah ini Allah berikan kepada orang-orang yang mereka memang ikhlas, mereka istiqomah terhadap tauhidnya. Bagaimana mereka bisa bermujahadah terhadap istiqomah? Jadi istiqomah juga harus mujahadah, istiqomah terhadap amal solehnya. Dan istiqomah, kata Ibnu Khaldun, yang terakhir adalah istiqomah terhadap al-kasyaf. Al-kasyaf ini adalah bagaimana batinnya bisa yakin terhadap ajaran agamanya. Jangan sampai ada keraguan. Jadi kalau sudah kita mau mati masih ragu terhadap Baitul Maqdis, itu luar biasa. Artinya kita dari kecil nggak pernah dididik agama. Habis uang orang tua kita hanya menyolahkan kita untuk mencari jabatan, title, dan uang. Harta yang kita cari hanya untuk berpoya-poya. Jadi inilah dia, jangan sampai kita gugur ya. Banyak orang yang gugur amal ibadahnya gara-gara melanggar ketauhidan. Makanya penting rukun Islam dan rukun iman itu selalu diulang-ulang kaidahnya, supaya kita jangan terjebak seperti qada dan qadar, seperti beriman kepada Allah. Jadi banyak orang yang qada dan qadar, takdir dia dan qada Allah itu dia nggak terima. Akhirnya mereka bisa rusak amal ibadahnya gara-gara dia berdukun, gara-gara dia berputus asa, gara-gara dia bunuh diri. Makanya orang bunuh diri itu dia itu dikategorikan melanggar rukun imannya. Orang yang dia berserikat dengan jin, saya terkejut, ada kiai terkenal, dia bersih orangnya, tapi terkenal, nggak usah saya sebut namanya. Tapi dia membela orang-orang yang berserikat dengan jin. Dia samakan, kenapa kita katakan orang membawa keris syirik, orang kota membawa ATM nggak syirik? Coba, maaf, ini yang ngomong ini kiai ini bersih sebenarnya. Saya tahu dia bersih, dia bukan pelaku sebagaimana kiai-kiai yang pakai kesaktian, enggak. Tapi dia memahami tentang syirik itu seolah-olah orang yang memegang keris itu dia murtad. Bukan itu.
Bukan itu. Keris yang dimaksud yang memiliki makhluk di dalamnya, khadam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna minar rijali minal jin fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijal minal jin fazaduhum rahaqa. Di dalam surat jin, meskipun Allah sebut dalam surat jin mereka ada yang Islam, mereka ada yang saleh, tapi Allah tak membedakan. Kalau engkau sebagian manusia ada yang meminta pertolongan kepada bangsa jin, Allah tak bedakan mau jin Islam atau tidak. Fazaduhum rahaqa, semakin bertambah penipunya dosanya. Dan ini merusak akidahnya. Udah, dia tidak murtad, dia bukan syirik murtad, tapi 40 hari 40 malam tidak diterima ibadahnya karena dia membawa benda yang berisi khadam. Cincinnya ada khadam, 40 hari 40 malam nggak diterima ibadahnya. Ini dari hadis yang paling dhaif sampai hadis yang paling sahih. Banyak menceritakan perkara-perkara yang menggugurkan akidah kita. Bagaimana Imam Ali mengangkat hadis Rasulullah ketika malam ini semua Sya'ban. Barang siapa yang menyimpan benda-benda keramat, orang jahiliyah apa paling suka dulu menyimpan benda keramat. Orang jahiliyah duluan daripada orang Indonesia. Bagaimana mereka menyimpan benda-benda keramat yang isinya bangsa makhluk-makhluk jin yang mereka minta pertolongan dari situ. Bermacam-macam minta pertolongannya. Kalau orangnya sholat, yang minta tolong dia bukan minta tolong, wahai keris aku minta rezeki, bukan. Tapi makhluk yang ada khodam di benda itu, dia mencari karisma supaya dia dihormati, supaya dia bisnisnya lancar dan sebagainya. Bahkan ada yang mereka supaya kebal dan sebagainya. Udah, kalau dihalalkan, Rasulullah nggak perlu jihad memakai tenaga manusia. Nggak perlu Rasulullah sampai patah giginya di dalam perang Uhud. Nggak perlu berdarah lututnya ketika dilempari di negeri Taif. Nggak perlu dia korbankan pamannya sampai dibelah dadanya, dikunyah jantungnya oleh Hindu. Kalau dihalalkan bergaul dengan jin, kebal semua tuh sahabat. Nggak perlu mengislamkan sahabat orang Mekah. Cukup satu orang kebal semua, itu mati orang kafir Quraisy semua. Kalau diizinkan, ingat ya, Nabi Rasulullah SAW lebih hebat mukjizat daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan bangsa jin, seluruh makhluk jin meskipun jin kafir. Udah, Rasulullah lebih tinggi dari itu. Seandainya dihalalkan, padahal jin Islam ada. Jin Islam ada kan? Makanya Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran setiap Ramadan itu kepada bangsa jin. Dia tinggal perintah, wahai jin itu sahabatku, ketika mau jihad kau bantu. Biar mereka kebal. Nggak usahkan tergores kulit mereka, rambut mereka pun nggak bisa digunting. Berapa banyak sekarang ngaku kiai rambutnya nggak bisa digunting. Ya. Udah, Allah bantu malaikat berjihad bersama sahabat, tapi malaikat tidak membuat sahabat kebal. Mana lebih hebat, malaikat atau jin? Tapi malaikat tidak disuruh Allah, wahai malaikatku, kau bantu jihad para sahabat, mereka jangan terluka sedikit pun. Nggak ada. Allah. Semua para sahabat tidak pernah menggunakan itu. Terutama khulafaur rasyidun, meninggalnya dibunuh kecuali Abu Bakar Siddiq. Coba Umar bin Khattab itu kurang apa hebatnya dia memakai jin sebelum masuk Islam? Luar biasa. Tapi setelah masuk Islam dia lepas dan dia nggak kebal, meninggal mati dibunuh. Imam Ali meninggal dibunuh. Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Jadi kalau ada kiai dari Ciracas kebal, mana lebih mulia, Utsman bin Affan atau mereka? Ya kan, itu dia. Jadi inilah tasawuf ini, bagaimana kita bisa membersihkan zahir dan batin agar kita terselamat daripada keguguran akidah kita, keguguran amal ibadah kita. Jadi kalimat syirik itu jangan diartikan seolah kita murtad. Bukan. Umat Islam itu disesatkan oleh bangsa setan. Itu bukan dengan cara-cara yang hitam, enggak. Dengan cara berzikir, dengan cara sholat. Ada nggak cara sholat? Ini udah pernah saya ceritakan.
Ada teman saya Pak, dari sholat bisa menyembuhkan sakit jantung, bisa menyembuhkan segala penyakit, pakai izin. Hati-hati itu. Dari sholat kita bisa disesatkan. Bayangkan itu, sampai sehalus itu kita manusia umat Islam ini bisa disesatkan. Apalagi perkara-perkara yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita sudahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.